pasti asumsi kita mau apa? Kita mau akuntabel tentu saja. Kita mau transparan tentu saja. Kita mau responsibel. Responsibel dalam tindakan-tindakan segala macam. Itu kan gagasan di awan-awan tuh. Angin semua tuh. Bagaimana itu diterjemahkan secara konkret. Gitu itu yang paling penting. Kalau tidak, ini kan dulu juga kan ribut juga di barang ini nih. 98 tuh. Ribut juga ini nih. Sama kan hasilnya? Tidak ada beda, tidak terlalu banyak beda juga. Karena kelemahannya ada di KUHP, tidak berubah di strukturnya itu. Di struktur cara melaksanakan kewenangan itu tidak diubah. Prosedur itu. Misalnya nih, ini beliau ini kan juga lawyer nih. Sekarang ini di KUHP kita itu kalau orang dipanggil menjadi saksi, kan tidak bisa didampingi oleh lawyer kan itu. Boleh didampingi hanya duduk patung. Duduk patung. Panggil sebagai saksi nih, masih dalam penyelidikan ini. Boleh duduk aja deh. Itu boleh duduk misalnya nih kalau sekarang ini ya, saya nih mimpi aja. Oke, panggil lawyer boleh datang, boleh tidak ini gitu ya. Tetapi kalau lihat di situ ada tindak tanduk yang melampaui wewenang, dia berhak bicara. Satu, yang kedua, lawyer, calon tersangka, saksi dan segala macam rekam foto cara pemeriksaan. Boleh moto ya. Akuntabel, dimungkinkan. Kalau sekarang nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada, kita berharap teman-teman kita dari Aceh sampai Papua menonton terus acara Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel ini. Juga teman-teman kita para diaspora seluruh dunia terus menyaksikan dan mengikuti diskusi menarik. Hari ini kita akan diskusi masih terkait dengan Indonesia Gelap, terkait dengan demo aksi mahasiswa beberapa hari lalu di beberapa tempat kota besar di Indonesia. Di antaranya ada 13 tuntutan yang disampaikan, dan di antara 13 tuntutan ini kita akan mengelaborasi, akan kita diskusikan sedikit dan mungkin juga lebih tajam karena yang berbicara ini para pakarnya, yaitu satu Pak Margarito Kamis, dosen dan juga ahli dalam hukum tata negara, dan juga Pak Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi yang juga pakar hukum tata negara. Kita masuk ke reformasi kepolisian Republik Indonesia ini karena mahasiswa kelihatannya menangkap sekali ini ke kerawanan atau mungkin kekacauan yang terjadi di kepolisian, karena kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme polisi. Gimana kira-kira ini? Begini, kalau Anda mau bicara dalam gagasan besar konstitusionalisme gitu ya, dan demokrasi gitu ya, Anda mesti terjemahkan itu dalam prosedur. Institusi cukup. Kalau Anda cuma bikin institusi, tata institusi, cara kita melindungi, menghaluskan, memendekkan tangan, sebut saja tangan tirani, itu prosedur. Ada prosedurnya ya? Di mana-mana harus prosedur. Itu sebabnya misalnya tahun 1628, Edward Coke, seorang hakim yang disebut juga dengan the father of the common law. Dia paling oposan paling terkemuka di masa itu terhadap raja. Jadi hakim berhadapan dengan raja. Raja putus lain, dia bikin lain. Raja putus lain, dia bikin lain. Kata dia, yang diputuskan oleh raja itu bertentangan dengan common law. Dia putus ini, salah kok. Diberhentikan. Jadilah kawan itu anggota DPR, parlemen, House of Commons Amerika Serikat, Inggris tuh, 1628. 1628 itu dia bikin petition of right. Apa yang kita tulis dalam KUHP itu? Jadi cara mengisolasi kesenangan-wenangan, siapapun itu. Karena kesenangan-wenangan bisa terjadi di mana-mana. Itu ya dengan membuat prosedur. Jadi di titik itu menurut saya itu yang paling pokok itu KUHP. Cara menangani soal itu, bikin batas. Misalnya nih, kan tadi Anda bicara mengenai supaya dia tidak terlalu macam-macam represif. Anda itu kalau mau tangkap orang itu begini loh, begini syaratnya ini. Yang namanya bukti, dua bukti itu buktinya ini, isinya begini. Jangan juga tangkap kayak tangkap Ustaz Nani dulu, begitu ya.
itu yang di mana-mana di negara manapun itu bikin prosedur. Prosedur. Karena kalau Anda bicara mengenai orang, Anda bicara mengenai individu, Anda temukan di mana-mana, di setiap institusi itu pasti ada orang yang salah-salah. Pasti. Jadi kalau Anda bicara itu, tidak akan tuntas. Satu, yang kedua, karena itu maka kita bikin prosedur, sekali lagi prosedur. Nah ini yang mesti kita mengerti. Nah, pada waktu bikin undang-undang, jangan berpikir bikin undang-undang itu semua itu, oh ini beres. Enggak. Pilihan kata itu menjadi penting. Skenario-nya itu menjadi penting. Misalnya nih sekarang nih, karena kita mau bikin KUHP, misalnya, dan undang-undang polisi, apa sih asumsi kita? Kita mau apa? Kita mau akuntabel tentu saja, kita mau transparan tentu saja, kita mau responsibel dalam tindakan-tindakan segala macam. Itu kan gagasan di awan-awan tuh, angin semua tuh. Bagaimana itu diterjemahkan secara konkret? Itu yang paling penting. Kalau tidak, ini kan dulu juga kan ribut juga di barang ini nih, 98 tuh, ribut juga ini nih, sama kan hasilnya? Tidak ada beda, tidak terlalu banyak beda juga. Karena kelemahannya ada di KUHP, tidak berubah di strukturnya itu. Di struktur cara melaksanakan kewenangan itu tidak diubah. Prosedur itu. Misalnya nih, beliau ini kan juga lawyer nih. Sekarang ini di KUHP kita itu kalau orang dipanggil menjadi saksi, kan tidak bisa didampingi oleh lawyer kan itu. Jadi boleh didampingi hanya duduk patung. Duduk patung. Panggil sebagai saksi nih, masih dalam penyelidikan ini. Boleh duduk aja deh. Itu boleh duduk, misalnya nih kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ini saya nih mimpi aja. Oke, panggil lawyer boleh datang, boleh tidak ini gitu ya. Tetapi kalau lihat di situ ada tindak tanduk yang melampaui wewenang, dia berhak bicara. Satu, yang kedua, lawyer, calon tersangka, saksi dan segala macam, rekam foto cara pemeriksaan. Boleh moto ya. Akuntabel, dimungkinkan. Kalau sekarang nggak bisa. Di KUHP ini nggak bisa. Jadi perilaku abangnya sebagai pemeriksa dan perilaku kita terlihat semua. Mau bawa bagaimana? Bagaimana Anda mau represi? Bagaimana Anda mau represi? Nggak bisa represi. Harus sesuai dengan prosedur gitu ya. Bukan cuma sesuai dengan prosedur, ini yang mesti dibikin. Ini yang tidak ada. Kan polisi kita profesionalismenya kelihatan. Oh tidak bisa. Omong kosong itu, bullshit itu. Itu bullshit. Jangan bilang begitu Pak. Kalau bilang begitu, Pak, satu waktu orang yang merancang Konstitusi Amerika Serikat bilang begini, kalau Anda berpikir semua itu baik, tidak perlu ada, semua orang itu baik, tidak perlu ada pemerintahan. Oh semua angel, malaikat, ngapain bikin ada pemerintahan? Sebabnya ada check and balance, ada pembatasan kekuasaan segala macam, karena setiap orang punya potensi jadi jahat. Begitu cara bikin undang-undang dasar. Sehingga mereka batasi kekuasaan, ada checks and balance, ada batas masa jabatan, batas masa jabatan ditentukan, jangkauan kewenangan ditentukan semuanya. Karena asumsinya orang bajingan satu waktu. Nah, cara mengerem, mengisolasi bajingan itu, bikin prosedur, bikin limitatif, begitu, supaya kamu tidak ada cerita besar, semua sama. Begitu caranya. Semuanya dibatasi ya. Semuanya dibatasi. Ya memang ini isu, ya kan. Kenapa ini muncul? Kan kita harus belajar sejarah juga, Ustaz. Ini kan zamannya Orde Baru, iya kan. Institusi kepolisian kan di bawah ABRI. Iya kan. Sehingga pada waktu itu tesisnya pada waktu itu tidak boleh kemandirian polisi itu dibawa dan seolah-olah di order. Itu kan ada order nih. Atau ada persoalan di polisian, kalau ada dari ABRI, maka selesai. Maka pada waktu itu pemikirannya adalah bagaimana menjadikan institusi kepolisian ini mandiri. Asumsinya dengan asumsi, kita saja dengan memisahkan orang ini, jadi profesional. Profesional tadi asumsi gitu. Faktanya kita temukan kayak jadi tapi ada kelupaan. Ada kelupaan itu tak kalah memberikan kewenangan, ya ini kewenangan kan, yang kewenangan selama ini dibawa yang namanya ABRI, diserahkan ke kementerian tanpa proses kontrol. Setiap kekuasaan yang diberikan tanpa proses kontrol, pasti dia kesewenang-wenangan. Itu udah exactly itu. Nah oleh karena itu pada waktu ini, saya kira kan isunya ini kan agak lebih jauh nih. Kan sekarang udah mulai agak redup. Di mana mau meletakkan institusi kepolisian ini dalam konteks berbangsa dan bernegara.
atau dalam konteks yang lebih tinggi lagi itu dalam konteks ketatanegaraan kita, Ustaz. Institusi kepolisian. Yang ini yang menurut saya harus ya kita rujuk aja Undang-Undang Dasar. Itu belum clear sekarang. Iya, belum. Kan ada yang mau dibawa Kementerian Dalam Negeri, ada yang mau dibawa apalagi itu dibawa maksudnya sekarang nggak cukup belum gitu. Selesai nggak dianggap ini belum kenapa belum selesai karena belum kembali kepada Undang-Undang Dasar. Ini beliau nih yang menemukan nih diskusi sama saya bahwa di Undang-Undang Dasar kita ada fungsi pertahanan, ada fungsi keamanan. Betul. Dalam konteks pertahanan ada Menteri Pertahanan. Keamanan apa? Dalam keamanan kita nggak ada. Dia langsung keamanan. Betul. Dia pasal 30. Ya kan? Dia artinya ya kan ini harus memang dikembalikan. Kalau kita kembalikan kepada konstitusi ini maka dibutuhkan itu. Kalau menurut saya bukan Kementerian Imigrasi dan Pas. Tapi Kementerian tentang Keamanan Negara gitu loh. Atau keamanan nasional. Atau keamanan nasional. Baru diletak tadi, baru pembagian dibatasi. Mengerjakan apa, batasannya apa. Ini dalam fungsi kewenangan dan kelembagaan. Yang ini yang menurut saya yang belum clear. Sehingga dia yang menangkap, atau dia yang membuat aturan, dia yang mengerjakan, dia yang mengevaluasi dalam satu institusi. Nggak benar deh. Itu pasti terjadi abuse of power itu. Iya. Sehingga lepas kontrol maka muncul ekses. Karena kekuasaan itu maka muncul ekses. Kasus Sambo, kasus Diminasa dan macam-macam itu ekses. Dan kasus judol yang sekarang ini kan bagian dari ekses. Karena tanpa proses kontrol yang begitu kuat. Nah, bagaimana ke depan kita seperti itu? Menurut saya memang yang harus betul kita pikirkan di samping prosedural tadi meletakkan betul institusi kepolisian ini dalam konteks struktur ketatanegaraan kita. Satu itu. Yang kedua, apakah Kapolri itu bagian dari kabinet? Nah itu. Kalau dia bagian dari kabinet, ya kan dia kan maka ikut rapat-rapat kabinet. Kita lacak nih sejak kapan Kapolri ini ikut rapat kabinet? Sejak presidennya SBY. Sampai sekarang ini. Megawati tidak. Namanya Megawati. Namanya Gus Dur juga malah tidak seperti itu. Nah sekarang ini kan jadi kedudukan dia. Kan kalau itu, maka Kapolri ini sama kayak dengan yang namanya Panglima ABRI. Sama dengan ini apa? Panglima ABRI pun di bawah Kementerian Pertahanan seperti itu. Nah yang ini yang menurut saya memang harus clear. Penting sekali ini meletakkan seperti itu. Sehingga orang sekarang mengatakan kalau dulu adalah ABRI itu dua fungsi, orang sekarang menyatakan kepolisian multifungsi gitu loh. Kepolisian multifungsi. Nah, yang ini yang perlu memang ditata ulang. Yang kedua prosedural. Jadi penting itu. Kenapa prosedural? Ini dalam konteks penegakan hukum. Kan polisi itu kan tidak semata-mata dia proses penegakan hukum. Ya kan? Ada polisi yang katanya bagus nih di undang-undang kepolisian itu. Polisi P3, saya menyatakan pelindung, pelayan, dan pengayom. Kita mimpi nggak, Ustaz, satu saat kayak di Inggris, orang membutuhkan polisi. Mana polisi nggak ada seperti itu. Kebutuhan rakyat sama polisi itu menjadi penting. Tinggi gitu ya. Karena kehadiran polisi menjadi solusi gitu loh. Penting seperti itu. Nah ini yang gagasan yang kalau kita lihat mau sejarah, itu yang dicoba ingin diewajarkan oleh Pak Hugeng itu. Pak Hugeng, mantan Kapolri. Pak Hugeng, ya, mantan Kapolri, ya, oke. Mantan Kapolri, Pak. Nah, kalau itu terjadi, maka betul-betul ada kontrol. Nah, ini memang KUHP kita ini kan lagi dalam kawan-kawan kita lagi ini nih. Jadi mungkin suatu waktu kita undang juga nih, kita mau lacak cara berpikir kawan-kawan nih, Komisi 3 ini. Ini di zaman saya DPR nih, Ustaz. Ada dua undang-undang pokok yang harus kita selesaikan. Satu KUHP, yang kedua hukum acara, formal dan formil, material. KUHP kita selesai, buku 1, cepat. Pada waktu kita mau masuk buku 2, ini ada himpitannya dengan KUHP nih, maju KUHP, ada persoalan. Ini pembahasannya, jangan lupa juga pembahasan undang-undang itu. Kalau sekarang orang menyatakan legislatif happy, enggak.
Saya menyatakan dalam konteks walaupun perubahan Undang-Undang Dasar kita pasal 5 bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang DPR, realitasnya Eksekutif happy. eksekutif happy. Kenapa eksekutif happy? Dari seluruh tahapan itu ada peran. Padahal kalau kita mau taat konstitusi, presiden itu baru ikut cawi-cawi atau ikut tak kalah proses pembahasan. Undang-undang itu dibahas bersama. Gitu. Nah, ini jadi di sektor pemerintah ini namanya pada waktu kita membahas ini deadlock ini proses di KUHAP. Ini menyangkut masalah ada ide Bang Buyung atau siapa yang dari pemerintah pada waktu itu, ya kan, mengusulkan kan ini menyangkut bahwa agar bisa dikontrol, nangkap orang, nahan, menyita dan macam-macam itu dibutuhkan institusi yang namanya hakim pengawas. Ya kan, hakim pengawas nih yang boleh dia orang ditangkap boleh harus ada endorsement nih, seperti itu. Nah di internal pemerintah tidak clear, polisi nggak mau dong. Apa alasannya pada waktu itu polisi? Karena jangkauan kita membutuhkan waktu. Kalau dari satu pulau ke pulau ini alasannya sangat teknis. Oleh karena belum waktunya. Ini ceritanya belum waktunya. Jadi deadlock. Jadi ini kan harus diselesaikan nih. Bagaimana penyelesaiannya? Itulah sebenarnya ide awalnya pada waktu itu. Oke, kalau kayak gitu polisi turun, kan deadlock itu. Polisi nggak mau ikut hadir. Sebenarnya kalau polisi nggak ikut hadir nggak apa-apa, orang yang pembahasannya bukan dengan polisi kok, dengan presiden. Oke, presiden diwakili unitnya kan, karena di situ ada kejaksaan. Nah, unit yang lainnya ini memang mungkin nggak enak juga dengan polisi pada waktu itu. Nah, titik temunya sesungguhnya pada waktu itu memperluas yang namanya pra-peradilan. Jadi seluruh objek pra-peradilan diperluas. Objeknya ya? Objeknya, kalau itu kan hanya terbatas pada waktu itu. Maka sebagai jalan keluar untuk transisi dalam rangka untuk menjadi hakim pengawas tadi, komisioner tadi, hakim komisioner itu, maka objek pra-peradilan diperluas seperti itu. Termasuk menetapkan orang tersangka atau tidak tersangka. Itu sudah ada. Ingat kasusnya Budi Gunawan. Budi Gunawan juga ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, tapi tidak dengan dua alat bukti yang cukup pada waktu itu. Ya, dianggapkan seperti itu. Gimana ini? Mau gugat pra-peradilan? Pada waktu itu nggak bisa. Nggak bisa. Untung ada hakim yang agak apa sama namanya? Hakim itu. Ya, hakim itu. Dia putuskan gugatan peradilan dimenangkan kok. Penetapan Budi Gunawan tidak sah menurut proses pra-peradilan itu. Tapi juga pada dengan waktu yang bersamaan juga ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melegalkan keputusan hakim ini secara konstitusional, maka dibutuhkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Digugatlah Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan tersangka menjadi objek dari pra-peradilan. Itu loh. Diperluas ya. Kalau saya begini ya, saya juga ingin menambah. Kalau saya ini, dengan segala hormat saya pada siapapun itu, kalau Anda fokus pada